Setelah Xiaoyan mengeluarkan api surgawinya, serangga yang berada di tubuh mereka langsung mati begitu saja, sehingga rasa sakit yang ditimbulkan oleh serangga itu seketika juga hilang. Setelah itu Xiaoyan mengajak kepada mereka semua untuk segera meninggalkan tempat ini, dan biarkan api surgawi yang membuka jalan di depan mereka. Dalam perjalanan ini, King Ling melihat ada beberapa tulang belulang manusia. Dia pun berkata kepada Xiaoyan, kabut beracun ini saja sudah mampu menyingkirkan beberapa orang Douzun yang mencoba masuk ke tempat ini. Untungnya Tuan Muda Xiaoyan memiliki api surgawi yang dapat melindungi kita. Mendengar itu Xiaoyan mengatakan, namun meskipun demikian lawan yang berhasil bertahan adalah lawan yang akan sulit untuk dihadapi, jadi jangan gegabah. Singkatnya, dalam perjalanan mereka kali ini bisa dibilang tidak ada masalah yang mengganggu, hanya saja asap beracunnya semakin menipis. Pun pada saat yang bersamaan mereka juga melihat pintu keluar sehingga mereka bisa dengan mudah meninggalkan tempat tersebut. Ketika telah sampai di tempat kedua dari hutan ini, mereka melihat pemandangan yang sangat indah yang membuat pandangan mereka teralihkan perhatiannya, sehingga ada sebuah binatang burung kuno raksasa yang mendekat dan hampir saja mencaplok King Ling, namun untungnya ada Xiaoyan yang melihatnya. Di sini pun King Ling mengeluarkan ular raksasa kuno miliknya. Sehingga ular itu ia perintahkan untuk menjatuhkan. Burung kuno raksasa tersebut dikira sudah berhasil mengusirnya, ternyata burung tersebut semakin banyak saja. Karena bertarung di tempat ini hanya akan memancing lebih banyak lagi burung ini. Xiaoyan mengajak mereka semua untuk turun ke bawah dan bersembunyi terlebih dahulu. Setelah bersembunyi itulah burung kuno tadi akhirnya pergi. Di sini pun Medusa mengatakan binatang ganas seperti itu sudah lama punah dari dunia luar, namun di tempat ini ada banyak binatang seperti itu. Xiaoyan mengatakan kepada Medusa, wilayah ini sudah tertutup dari dunia luar sejak zaman kuno, makanya ada banyak sekali binatang seperti itu di sini. Bahkan saking kuatnya nafas binatang iblis tersebut mampu menutupi nafas dari pohon bodhisattva, sehingga di sini pun Xiaoyan memiliki ide cemerlang, yaitu dengan menggunakan metode rahasia menggunakan semacam batu kristal yang terhubung langsung dengan pohon bodhisattvanya. Setelah menggunakan batu kristal itulah Xiaoyan mengarahkan mereka untuk mengikutinya, yang meskipun jaraknya cukup jauh, dan tidak bisa menentukan arah yang pasti, namun yang jelas arah yang mereka tuju saat ini seharusnya benar. Dalam perjalanan itulah Xiaoyan langsung berhenti menghentikan langkahnya lalu bersembunyi di balik pohon dan melihat sekelompok orang yang sedang membicarakan sesuatu, yang mana orang itu adalah musuh lama Xiaoyan, yaitu Sekte Provonsky. Di sini pun Ratu Medusa menyarankan Xiaoyan agar mencari aman saja supaya bisa menghemat waktu dan energi. Lagi pula yang terpenting saat ini adalah tujuan mereka, yaitu mencari pohon bodhisattva. Yang ketika Xiaoyan akan pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja dia mendengar sekelompok orang itu berkata, misi bukanlah sebuah kerugian untuk kita. Sekte bunga dipenuhi dengan wanita cantik, terutama ketua mereka yang baru saja ditunjuk menjadi ketua. Bahkan Yohua Liangjun dan wakil ketua sekte bermimpi menginginkannya. Sehingga Xiaoyan langsung naik pitam, amarahnya bergejolak mengeluarkan api surgawi lalu menghajar mereka semua, diikuti dengan dokter peri kecil dan Medusa yang ikut membantunya menghajar sekelompok berandalan ini. Sementara itu di saat yang sama di suatu tempat di kejauhan terdalam hutan ini, terlihat Yunyun dan anak buahnya yang terlihat kesal dengan Sekte Provonsky. Mereka telah melakukan serangan diam-diam dan membunuh tetua King Hua, dan para murid mereka juga sangat agresif dan tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Kita harus lindungi para murid dan kabur terlebih dahulu sebelum melakukan balas dendam. Yang ketika para muridnya sedang berjalan, tiba-tiba Yunyun merasakan sesuatu yang aneh, yang dia pun meminta muridnya untuk berhenti berjalan, namun hal ini sudah terlambat, yang mana saat ini mereka telah terperangkap oleh jaring laba-laba raksasa. Melihat itu Nalanyanran meminta mereka untuk jangan bergerak. Dia pun mencoba menghancurkan jaring laba-laba itu dengan kekuatannya, namun meskipun sudah berusaha keras, jaring tersebut tidak bisa untuk dihancurkan. Pada saat yang sama orang yang membuat perangkap itu akhirnya muncul. Sekte Provonsky yang diketuai oleh seorang pria bernama Liu Chang. Dia berkata itu tidak ada gunanya, jaring yang dikeluarkan oleh binatang iblis laba-laba kuno bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan. Melihat kedatangan Liu Chang, Nalanyanran jelas menjadi marah meminta untuk melepaskan mereka, namun Liu Chang berkata, gadis kecil sepertimu sungguh kasar dalam menuturkan kata-kata, bisakah kau lebih sopan sedikit, panggil aku wakil ketua Liu. Di hadapan Yunyun dia juga mengatakan, aku akan lebih senang lagi jika kau memanggilku dengan sebutan ayah. Jelas saja Nalanyanran merasa jijik mendengar perkataannya itu. Dia pun berniat memberikan pelajaran kepadanya, namun Yunyun menghentikannya lalu menyerang manusia keparat di depannya. Namun dengan sangat mudah Liu Chang menghindari serangan itu. Dia mengatakan, lumayan bagus, aku menyukai seranganmu, namun sayangnya hari ini kau tidak bisa kabur dari genggamanku meskipun kau memiliki sayap.
Jika kami menghabisi kalian di sini dan menangkap wanita cantiknya dengan begini kalian akan musnah dan semua orang tidak akan tahu apapun.